Halo teman-teman, selamat datang di channel aku. Semoga hari ini adalah hari yang terbaik buat kalian dan kalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan senantiasa dilindungi dari wabah penyakit yang sedang melanda dunia saat ini ya. Oh iya, ngomong-ngomong soal wabah penyakitnya, mungkin kalian semua tahu kan, wabah penyakit yang sedang melanda dunia saat ini itu apa? Iya, COVID, Corona ya. Dan bahkan kasus COVID sendiri itu di Indonesia udah banyak banget kan ya. Walaupun ya, emang banyak sisi negatif dampak dari COVID ini, tapi sebenarnya ada juga loh sisi positifnya. Ya mungkin emang kebanyakannya sisi negatif ya, kayak sekarang kan perekonomian Indonesia, bahkan bukan Indonesia aja tapi ya seluruh dunia itu lagi lumpuh banget. Jadi kayak kegiatan ekonomi itu benar-benar menurun gitu kan. Tapi di samping itu ada sisi positifnya dari adanya COVID ini. Ya contoh kecil kayak orang yang biasanya setiap harinya kesehariannya itu di luar, menghabiskan waktu di tempat kerja, sekarang dipaksa untuk bekerja di rumah kan ya. Ya misalnya sekolah juga yang biasanya menyibukkan waktu di sekolah, menghabiskan waktu di sekolah atau di kampus kan, karena ada kegiatan organisasi lah, kegiatan apalah, nongkrong sama temennya. Sekarang dipaksa harus semuanya dilakuin di rumah gitu ya. Nah sebenarnya sisi positifnya itu hal yang terkecil yang kadang kita nggak sadar. Sisi positif dari adanya COVID ini, kita bisa lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga. Ya contohnya aku gitu kan, aku itu terutama semenjak SMA sampai kuliah, aku tuh paling jarang ada di rumah gitu kan. Terutama kuliah sih, kuliah itu hampir 24 jam itu ada di luar. Jadi aku lebih sering kayak nginep di sekre, aku juga sering nginep di rumah temen lah kan, jadi jarang ada di rumah gitu kan. Waktu SMA mungkin aku lebih habisin waktunya di siang hari sih, dari pagi sampai sore, dari sore sampai malamnya pulang kan. Tapi kuliah itu lebih parah lagi, aku lebih banyak menghabiskan waktunya di kuliah gitu kan, di kampus kan. Jadi jarang ada waktu buat di rumah. Jadi aku tuh jarang ngabisin waktu di rumah, kebanyakannya itu di kampus gitu kan. Tapi sekarang karena COVID ini sendiri, ya aku jadi kebanyakan malah 24 jam aku di rumah gitu. Jadi di situ kayak ngerasa kebersamaannya kayak gimana. Kadang ada nih ya orang yang ngerasa gak dipeduliin lah sama keluarganya, terus kayak ngerasa jauh gitu ya, ngerasa jauh sama keluarganya. Kadang ada istilah yang namanya teman udah kayak saudara, tapi saudara kayak musuh, ya gak sih? Mindset orang saat mereka lebih menghabiskan waktu di luar itu, mereka pakai alasan itu. Tapi yang aku rasain sekarang ya, oke, mungkin emang sebelum COVID ini datang, emang aku sempat berpikiran kayak gitu, kayak aku tuh lebih nyaman di luar gitu ya, aku lebih suka di luar. Kalau di rumah tuh kayak bosan, terus bete sama orang-orangnya gitu kan. Kadang pada nyebelin juga, tapi kan ketika aku di luar aku kayak happy banget gitu kan. Sebenarnya itu bukan kayak gitu, kita hanya kurang menghabiskan waktu di rumah. Bukan berarti keluarga kita itu gak peduli, tapi kita itu hanya kurang meluangkan waktu buat keluarga kita. Kayak contohnya aku aja ya, keluarga aku tuh punya kesibukan masing-masing sebelum COVID tuh. Kayak ada yang kerja lah, terus ada yang sekolah lah, ada yang
sibuk sama kegiatan yang lainnya lah. Jadi kita tuh kayak kita kumpul cuman pas malam doang, itu pun jarang. Kadang kan ada yang sampai lembur lah shift malam kan, gak bisa ikut kumpul. Jadi kita cuman ya udah kumpul malam tuh cuman orang yang ada aja. Kadang cuman berdua sama adik aku kan, jadi kebersamaannya tuh kurang gitu. Sedangkan yang kita rasain sama temen gitu kan, kalau kita nongkrong ada semuanya gitu. Jadi di situ lebih kerasa kebersamaannya, lebih kerasa kayak kita tuh saling sayang sebenarnya gitu. Lebih kerasa sayangnya itu karena kita tuh sering bareng-bareng, sering menghabiskan waktu bareng gitu. Tapi di sini sekarang ini di COVID ini, adanya COVID, semua kegiatan dirumahkan, termasuk kuliah juga, kuliah dari rumah kan, daring. Jadi otomatis aku tuh lebih ngeluangin waktu, ngabisin waktu itu ya bersama keluarga gitu. Jadi di situ aku baru nyadar ternyata bukan keluarga aku yang gak peduli, tapi hanya akunya sendiri yang memang gak bisa meluangkan waktu buat mereka, jarang meluangkan waktu buat mereka. Tapi kalau misalnya kita banyak meluangkan waktu dengan keluarga, aku jadi ngerti gitu. Oh ini sebenarnya keluarga aku. Saat susah gini memang mereka yang selalu ada gitu. Jujur sih kayak sekarang nih di kondisi saat ini, dulu itu aku care banget sama temen aku. Dan ya bukan berarti aku gak care sama keluarga aku ya, tapi aku lebih care-nya sama temen gitu, lebih asik aja sama temen. Tapi sekarang di saat yang kayak gini ya, di saat kondisi COVID kayak gini, semua harus dikerjakan di rumah dan aku dipaksa buat ngelakuin apa-apa di rumah sama keluarga. Di situ kayak sadar ternyata keluarga aku itu sayang gitu sama aku. Jadi ini buat kamu yang ngerasa kayak gak dianggap sama keluarga kamu, atau kamu tuh ngerasa keluarga kamu tuh terlalu sibuk sama urusan masing-masing sampai gak memperdulikan kamu segimana teman kamu memperdulikan kamu gitu kan. Sebenarnya gak gitu konsepnya. Sebenarnya itu karena memang kamu lebih banyak menghabiskan waktu dengan mereka dibandingkan dengan keluarga kamu. Jadi ya kamu beranggapan bahwa orang yang selalu ada sama kamu ya teman kamu gitu. Coba kamu lebih meluangkan waktu, menghabiskan waktu dengan keluarga, ya mungkin pikiran kamu berbeda. Ya oke lah, yang sebelum COVID mungkin yang orang tuanya sibuk lah, keluarganya yang lain juga kayak kakak, adik sibuk sama urusan masing-masing. Kalian lihat saat kondisi seperti ini, saat semua kegiatan dirumahkan, jadi kalian jangan cuman diem di kamar main HP, ngabisin waktu dengan main HP. Itu tuh sayang banget sumpah. Di kondisi saat ini yang bahkan semuanya itu ada di rumah, ya kalian manfaatin buat kumpul-kumpul lah sama keluarga. Jadi kalian lebih mengenal lagi karakter dari keluarga kalian itu kayak gimana kan itu lebih manfaat daripada kalian terus-terusan main HP kan ya menurut aku sih gitu ya. Jadi kayak aku sendiri aku rasain gitu ya, saat aku seharian main HP, sibuk sama urusanku sendiri gitu ya, chattingan sama temen sampai lupa kumpul sama keluarga gitu kan, itu ngerasa sayang banget gitu. Karena itu kan momen yang jarang, yang langka banget buat didapetin sama sebagian orang, susah dapetin momen itu. Kenapa gak coba manfaatin? Kan selama ini misalnya buat kamu nih ya yang ngerasa kalau keluarga kamu tuh gak care sama kamu, ya coba buktiin dengan kondisi sekarang ini, dengan cara kamu sering kumpul sama mereka. Bener gak sih keluarga kamu tuh udah care sama kamu, atau cuma perasaan aja? Kalau
Aku sih ya, aku juga berpikir kayak gitu dulu sebelum COVID ini ya. Jadi dulu tuh kayak aku berpikiran keluarga aku kayaknya gak care deh sama aku. Tapi ketika COVID ini aku banyak luangin waktu sama mereka. Aku tahu kalau keluarga aku tuh care sebenarnya sama aku. Cuman mereka terlalu sibuk sama kesibukan masing-masing. Kayak orang tua aku aja, sebenarnya mereka tuh lebih banyak kerja keras di luar kan ya. Saat COVID kayak gini, mereka dirumahkan. Itu aku sadar mereka tuh care banget sama anak-anaknya gitu. Mereka selama ini bukannya gak peduli, mereka peduli banget sampai mereka tuh rela banting tulang ke kurang istirahat. Cuman demi apa? Demi mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Jadi buat kamu nih ya, buat kamu yang masih punya kesempatan buat ngumpul sama keluarga, buat memperbaiki pikiran-pikiran buruk kamu, manfaatkan, jangan sampai disia-siakan. Karena ini bukan momen yang bisa didapatkan berkali-kali, tapi ini momen langka yang mungkin kamu gak akan ngerasain lagi gitu. Jadi manfaatin ini buat memperbaiki pikiran buruk kamu. Ada salah satu contoh kecil lagi yang sebenarnya sisi positifnya juga dari adanya COVID ini. Ya kayak contohnya sekarang kan kamu lebih punya waktu luang kan, kesibukan kamu sedikit lebih berkurang gitu kan. Kamu bisa memanfaatkan waktu luang di sela-sela kesibukan kamu itu buat lebih mendekatkan diri kepada pencipta. Jadi yang selama ini kamu merasa hatinya kosong waktu masih kamu berkegiatan pada tempatnya, kayak misalnya kerja di kantor, kuliah di kampus, sekolah di sekolah gitu kan ya. Sekarang semuanya harus dilakukan di rumah yang gak terlalu menyita waktu lah ya. Yang biasanya kamu kuliah misalnya masuk jam 8, kamu harus berangkat dari jam 7. Sekarang karena memang kuliahnya daring gitu kan, kamu bisa bangun jam 8 tepat. Itu kamu baru bangun langsung buka Zoom, itu bisa gitu sekarang. Kan lebih ada waktu luang ya, lebih banyak waktu luang. Nah coba gunakan waktu luang ini, isi dengan hal-hal yang lebih bermanfaat lagi tentunya. Salah satunya dengan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Kalau kamu yang biasanya ngerasa hati kamu tuh kosong, kayak ngerasa sering gelisah, sering ngerasa sendirian gitu kan, coba lebih mendekatkan diri lagi kepada Sang Pencipta. Siapa tahu yang sebelumnya kamu emang ibadahnya kurang, ya termasuk aku juga sendiri seperti itu gitu kan. Sekarang coba kita berproses sama-sama memperbaiki diri, lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, supaya ketika kita kembali beraktivitas seperti semula, kita udah menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Nah sebenarnya ini cocok juga buat kalian yang misalnya mikir selama setahun ini COVID gak berhenti, kok aku ngerasa gak punya apa-apa gitu, gak bisa apa-apa, tetap gini aja. Nah, ini bisa jadi satu langkah kecil buat kamu untuk nanti setelah kamu menjalankan aktivitas seperti semula, kamu tuh ngerasa bersyukur gitu kan. Bersyukur dalam artian kamu mendapatkan berkah dari adanya wabah ini. Jadi kamu gak serta-merta setiap waktu itu mengeluh terus. Kenapa sih COVID? Kenapa harus dirumahkan gitu kan? Kamu di situ juga karena kamu sudah mulai mengisi hati kamu dengan Sang Pencipta. Jadi di situ kamu ngerasain hikmah dari semua kejadian ini gitu kan. Menurut aku dua hal positif tadi
Itu dua hal yang paling penting, supaya ketika kita nanti beraktivitas seperti semula, kita lebih bisa menghargai hidup, lebih bisa bersyukur, lebih bisa membuat kita bahagia. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah dengerin aku sampai akhir. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan selalu diberikan kebahagiaan selalu. Sampai jumpa lagi di sesi selanjutnya, dan terima kasih.